Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Edufa Channel, info seputar pendidikan dan tridharma. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar dan berdiskusi tentang hakikat pengelolaan lingkungan belajar anak usia dini. Bersama saya Dr. M. Fadlilah, SPDI, MPDI. Berbicara tentang hakikat pengelolaan kelas, ada 4 hal yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Yang pertama, kita akan pelajari apa itu lingkungan belajar. Kemudian yang kedua, kita akan pelajari tentang apa itu pengelolaan kelas atau pengelolaan lingkungan belajar. Kemudian kita pelajari pula tentang tujuan dari pengelolaan kelas itu sendiri. Dan yang keempat, kita pelajari tentang manfaat dari pengelolaan kelas. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu lingkungan belajar. Kelas merupakan bagian dari lingkungan belajar anak usia dini. Jadi kelas itu adalah bagian dari lingkungan belajar anak usia dini. Kelas mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi pertumbuhan maupun perkembangan anak. Di sini dapat dipahami bahwa anak usia dini itu dapat tumbuh dan berkembang manakala ia belajar di dalam kelas atau belajar dari lingkungannya. Oleh karena itu, kelas atau lingkungan belajar harus dikelola dengan baik supaya dapat menjadi lingkungan belajar yang ideal bagi anak usia dini. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita belajar tentang kelas, berarti kita berbicara pula tentang lingkungan belajar. Maka lingkungan belajar itu bisa dikatakan sebagai kelas anak usia dini. Maka di sini pengertiannya lingkungan belajar atau kelas adalah suatu tempat yang dapat dijadikan sebagai sarana belajar anak yang dapat membantu menstimulasi perkembangannya. Nah, ini sudah jelas ya pengertian ini. Artinya lingkungan belajar atau kelas itu dimaknai sebagai tempat yang dapat dijadikan sebagai sarana belajar. Jadi dimanapun tempatnya, manakala itu bisa digunakan untuk belajar anak usia dini dan dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, maka itu dikatakan sebagai kelas atau lingkungan belajar. Lingkungan adalah guru ketiga bagi anak. Jadi lingkungan adalah guru ketiga bagi anak. Apakah itu lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat. Nah, itu semuanya adalah guru ketiga bagi anak usia dini. Maka melalui lingkungan anak dapat belajar banyak hal. Jadi melalui lingkungan keluarga, anak dapat belajar tentang pembiasaan, tentang kedisiplinan. Melalui lingkungan masyarakat, bagaimana anak bisa
belajar bersosialisasi, ya. Kemudian melalui lingkungan sekolah, bagaimana anak belajar tentang sosial, tentang kemandirian, tentang kedisiplinan. Nah, ini ya. Maka melalui lingkungan ini diharapkan anak itu bisa memperoleh ya banyak hal untuk menunjang ya kehidupan anak di masa-masa yang selanjutnya. Dorothy Law-Nolte menyebutkan bahwa dari lingkungan hidupnya anak belajar, gitu ya. Artinya dari teman, dari keluarga, ya, dari guru, anak akan bisa belajar tentang banyak hal ya untuk kehidupan anak di masa-masa yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan. Tadi sudah kita bicarakan tentang pengelolaan atau tentang lingkungan belajar atau kelas, maka sekarang kita pelajari apa itu pengelolaan. Pengelolaan adalah kemampuan dan keterampilan untuk melakukan suatu kegiatan bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Pengertian pengelolaan secara umum ya. Jadi pengelolaan itu adalah kemampuan dan keterampilan untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, di sini kalau dikaitkan dengan pengelolaan kelas, gitu ya, pengelolaan lingkungan belajar, maka bagaimana seseorang itu mampu dan terampil dalam mengelola kegiatan yang ada di dalam kelas, gitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, definisi yang lain, pengelolaan itu diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan evaluasi dalam kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh pengelola pendidikan untuk membentuk peserta didik yang berkualitas sesuai dengan tujuan. Nah, ini sudah lebih luas lagi pengertian ini, gitu ya, bahwa pengelolaan itu diartikan sebagai perencanaan, ya. Jadi sudah diawali dengan merencanakan dulu, kemudian pengorganisasian itu ya pembagian ya tentang apa yang harus dilakukan, begitu. Kemudian penggerakan, pengawasan sampai pada evaluasi. Evaluasi apa? Kegiatan yang ada di dalam kelas itu, kegiatan pembelajaran. Harapannya apa? Ya, harapannya untuk menjadikan peserta didik itu berkualitas sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, definisi yang lain itu menyebutkan bahwa pengelolaan adalah sebuah proses yang khas, terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan serta evaluasi. Nah, ini hampir sama dengan pengertian yang nomor 2 tadi, ya, dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini ada tambahan dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Jadi di sini melibatkan ya seluruh sumber daya manusia SDM yang ada di lembaga tersebut dan juga menggunakan sumber daya yang lain. Maka di sini kemudian ada 4 fungsi ya pengelolaan kelas. Yang pertama planning,
kemudian organizing gitu ya, kemudian actuating dan juga controlling gitu ya. Jadi ada 4 ya, ada 4 fungsi dari pengelolaan itu sendiri ya, mulai dari perencanaan, mengelola atau menyusun, kemudian menggerakkan dan juga mengawasi begitu. Nah, apa itu planning gitu ya? Planning atau perencanaan adalah proses kegiatan rasional dan sistematik dalam menetapkan keputusan, kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan di kemudian hari dalam rangka usaha mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi di sini guru ya sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas maka harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Ya, membuat perencanaan ya tujuan yang akan dicapai apa, kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan seperti apa. Itu sudah direncanakan terlebih dahulu begitu. Kemudian yang berikutnya organizing gitu ya atau pengorganisasian, yaitu menyusun hubungan perilaku yang efektif antar personal sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam situasi lingkungan yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Artinya apa? Ketika sudah membuat rencana berupa kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan, maka di sini ada pengorganisasian, ada pembagian peran gitu. Ya, pembagian peran antara satu dengan yang lain. Karena tanpa adanya pengorganisasian ini tentu nanti rencana yang sudah kita susun, sudah kita rencanakan gitu ya, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah actuating ya atau penggerakan. Di sini adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota, kelompok, atau seluruh organisasi. Artinya ketika sudah direncanakan, sudah dibagi perannya, maka selanjutnya ya dilaksanakan sesuai dengan perannya masing-masing, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah controlling, yaitu pengawasan, yaitu proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan koreksi guna penyempurnaan lebih lanjut. Jadi di sini evaluasi dari proses yang sudah dilakukan. Misalnya pengelolaan kelas, maka ya proses pengelolaan kelas itu sampai pada kegiatan pembelajarannya seperti apa, berhasil atau tidak. Nah, itu nanti melalui proses controlling atau pengawasan. Nah, itu adalah pengertian dari pengelolaan. Jadi pengertian pengelolaan itu ada 4, planning, organizing, actuating, dan controlling gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tujuan pengelolaan kelas. Apa toh sebenarnya ya? Tujuan pengelolaan kelas itu, mengapa pengelolaan kelas itu penting gitu ya bagi anak usia dini gitu ya. Yang pertama untuk mendukung pencapaian hasil belajar yang telah ditetapkan. Jadi
Di sini tujuan yang pertama di sini dengan kelas dikelola dengan baik gitu ya. Ditata dengan baik itu ya dalam rangka supaya tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan itu bisa tercapai gitu ya, bisa tercapai. Karena dengan pengelolaan kelas yang baik tentu akan mendukung kegiatan ya pembelajaran berlangsung dengan baik pula. Sehingga capaian hasil belajar anak itu juga akan mudah dicapai. Kemudian yang kedua itu adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inspiratif. Nah, ketika kelas itu dikelola dengan baik gitu ya, maka kelas itu akan bisa jadi lingkungan belajar bagi anak yang aman ya, tentu saja yang aman. Karena bersih gitu ya, karena rapi gitu ya. Kemudian nyaman dan inspirasi gitu ya. Ini inspiratif gitu ya. Jadi ada hal-hal yang bisa diambil atau dipelajari oleh anak. Kemudian yang ketiga, untuk membantu merangsang kreativitas dan peran aktif anak dalam proses pembelajaran. Artinya di sini ketika kelasnya itu dikelola dengan baik, ya, dengan ya termasuk bagaimana menata meja kursi, menata alat permainan, sampai dengan dekorasi kelas, itu akan bisa membantu merangsang kreativitas dan peran aktif anak dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, tujuan dari pengelolaan kelas adalah untuk mendorong dan membantu anak dalam bereksplorasi, bereksperimen, ya, dan memanipulasi benda dan alat main secara bermakna dan menyenangkan. Jadi dengan dikelola kelas ini anak akan bisa bereksplorasi ya, akan bisa mengeluarkan kemampuannya, bisa bereksperimen, mencoba ya, melakukan uji coba dan memanipulasi benda dan alat main secara bermakna dan menyenangkan. Nah, ini adalah 4 tujuan dari pengelolaan kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dari pengelolaan kelas itu sendiri ya. Jadi supaya apa kelas itu dikelola gitu ya. Yang pertama dapat mempermudah dalam mencapai hasil belajar anak. Ini hampir sama ya. Dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak begitu. Kemudian dapat melatih anak dalam berkreativitas. Kemudian yang keempat, dapat mendorong anak hidup bersih, rapi, disiplin, dan mandiri. Dan yang kelima, dapat mendorong anak belajar secara aktif dan menyenangkan. Ini adalah manfaat dari pengelolaan kelas. Maka dapat kita pahami bersama bahwa pengelolaan kelas itu sangat penting untuk dilakukan supaya anak bisa belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Seluruh kemampuan anak itu bisa terfasilitasi dengan baik sehingga anak bisa berimajinasi, bisa berkreativitas sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing anak gitu ya. Nah, berikut contoh ya pengelolaan kelas gitu ya. Atau contoh pengelolaan lingkungan belajar ya. Misalnya di sini ya. Ini gambar di pojok kiri, ini adalah gerbang masuk ke kelas. Misalnya kita beri misalnya
sesuai dengan temanya. Selamat datang di perkebunan apel dan bayam. Kenapa kok ini apel dan bayam? Karena temanya adalah tema apa ya, sayur-sayuran atau buah-buahan gitu ya di sini. Kemudian di sini ada rak ya, sepatu ya untuk anak, kemudian rak untuk tas gitu ya, ada namanya ya, ada tempat untuk menaruh ya, mungkin tas, handuk begitu. Ini tempat istirahat anak begitu ya. Jadi tempat istirahat anak juga perlu ditata dengan baik, kebersihannya, kerapiannya. Ini wastafel untuk cuci tangan dan sikat gigi untuk anak begitu. Kemudian ini adalah kamar kecil atau toilet. Nah, ini adalah lingkungan area bermain, ya area bermain outdoor, tapi tempatnya di dalam ruangan, begitu ya. Ini adalah penataan balok, gitu ya, penataan balok, gitu ya, ditata dengan rapi sehingga anak nanti bisa bermain. Ini adalah lingkungan untuk sentra membaca, gitu ya, sentra persiapan, begitu. Kemudian ini adalah sentra kreativitas, kemudian yang pojok kanan bawah ini adalah tempat untuk istirahat dan makan ya, makan untuk anak-anak. Nah, ini adalah contoh ya, contoh pengelolaan bagaimana seluruh lingkungan belajar anak usia dini itu dikelola dengan baik, kebersihannya diperhatikan, dekorasinya diperhatikan. Nah, ini kan menghias kelas. Nah, ini kan juga termasuk bagian dari pengelolaan kelas. Nah, inilah materi kita pada hari ini, yaitu tentang hakikat pengelolaan kelas. Artinya, perlu saya tegaskan kembali, pengelolaan kelas itu sangat penting, sehingga harus betul-betul dikelola, ditata dengan baik, supaya anak dapat belajar dengan baik pula. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bertemu lagi, gitu ya, bertemu lagi pada materi-materi berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.